Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan masuk pada materi semester genap, yaitu di halaman 66 modul dibuka materi tentang rasa syukur. Kita akan mulai materi pembelajaran di halaman 66, yaitu materi yang terkait dengan rasa syukur. Ada Quran, dasarnya adalah Quran surat Luqman ayat 13-14, dan di halaman 67 sudah tertulis di situ, silakan dilihat anak-anak. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk. Shadaqallahul 'adzim. Ayat ini berkenaan tentang bagaimana cara kita nantinya mensyukuri nikmat Allah yang berupa kita memiliki orang tua, di mana di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya Luqmanul Hakim ini memberikan contoh pada kita cara dan bagaimana cara kita menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita, terutama adalah ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, bahkan kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Ini tentunya kita juga harus memberikan penghormatan lebih. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mensekutukan Allah adalah kemusyrikan yang sangat besar. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya, dan ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Wahnan 'ala wahnin artinya lemah dan dalam keadaan bertambah lemah. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan juga ibunya yang mengandung selama 2 tahun, menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ini adalah surat Luqman ayat 13-14. Bagaimana cara kita mensyukuri kita ini punya orang tua, kita ini punya ibu dan bapak. Dan bersyukurlah kalian bagi yang masih punya orang tua, yaitu ibu dan bapak. Dan bagaimana cara kita mensyukuri adalah dengan cara kita menghormati dan memuliakan mereka. Dan bagi kita yang sudah tidak punya ayah dan ibu atau orang tua, salah satu sudah meninggal, kita bisa, cara mensyukuri kita adalah salah satunya adalah dengan cara kita mendoakan beliau yang sudah wafat. Misalkan mendoakannya adalah ketika setelah selesai sholat, dalam doa yang paling mudah adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk asbabun nuzul bisa dibaca sendiri di halaman 68. Kemudian kandungan ayat juga ada di situ. Di dalam ayat lain, di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami la azidannakum, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum,
Dan apabila engkau mengingkari nikmatnya Allah, maksudnya, maka sesungguhnya inna adzabi lasyadid, maka azabnya Allah sangatlah pedih. Artinya menurut ayat ini kita diminta bagaimana cara kita bersyukur, dan kita untuk kita bersyukur bisa dalam berbagai bentuk. Syukur dipandang berdasarkan caranya ini terdiri dari 3 aspek. Syukur dalam bentuk hati, lisan, dan perbuatan. Kalau bersyukur dalam hati, maka dilakukan dengan cara kita mengakui, menyadari sepenuhnya bahwasanya nikmat yang kita dapatkan ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat apapun, baik itu suka, duka maupun yang lain, ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita mantapkan, kita akui, kita sadari dari dalam hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, artinya dengan cara kita mengungkapkan secara lisan rasa syukur dengan mengucapkan tahmid, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan kalimat tahmid. Ini adalah bentuk atau cara syukur yang paling kecil. Yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah, serta bermanfaat bagi diri sendiri maupun sesama, bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi cara kita melakukan perbuatan syukur yang dalam perbuatan adalah dengan cara kita memberikan manfaat kepada orang lain. Di antaranya kita bisa memberikan, contohnya kita bisa memberikan sedekah, kita bisa menularkan ilmu yang bermanfaat, dan akhirnya menjadikan ilmu yang manfaat menjadikan orang lain yang solih dan solihah. Itu adalah salah satu cara syukur dalam bentuk perbuatan. Oleh karena itu, marilah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, mensyukuri nikmat yang sudah ada saat ini adalah dengan 3 cara ini, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Untuk hikmah yang bisa kita ambil dari rasa syukur ini, anak-anak bisa menyimpulkan diantaranya seperti mendapatkan tenang, kedamaian di dalam hati, terhindar dari siksa api neraka, ataupun juga mendapatkan keberkahan dari rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, saya kira untuk penjelasan dua ayat yaitu surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14, kita bersyukur tentang bagaimana kita ini punya orang tua dan bagaimana cara kita menghormati orang tua, yaitu diantaranya kita punya ayah dan ibu, dan bagaimana cara kita memuliakan beliau yang masih hidup, dan juga bagaimana cara kita memuliakan beliau ketika sudah meninggal. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita syukur ini supaya syukur kita ini bisa terwujud dalam bentuk 3 tadi, yaitu hati, lisan, dan juga perbuatan. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat dan bisa kalian simak, bisa kalian lihat untuk materi yang ada di modul. Dan ini adalah video pembelajaran, video penjelasan dari materi bentuk rasa syukur di bab yang pertama pada semester ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.